Halo, selamat pagi. Saya eh, akan menjelaskan bagaimana membuat Telegram bot yang fungsinya adalah mengkonvert ke MP3 dari file YouTube. Teknologi yang saya gunakan adalah menggunakan PHP, MySQL, dan Apache. Lalu kita mesti memiliki VPS hosting sendiri. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Pertama, eh, coba kita masuk ke MP3 dari YouTube ini, Telegram botnya ini. Lalu kita ketik halus dan semacamnya, nanti kita dapat pemberitahuan bahwa kuota kita ada berapa. Berarti ini saya cukup nih karena lebih dari satu. Saya coba sekarang masuk ke YouTube. Sekarang misalkan saya mau download ini. Belajar bahasa Inggris. Oke, saya mau download ini. Saya masuk ke Telegram botnya. Nanti sama dia itu akan dibuatkan file MP3-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, nah langsung dibuatkan file MP3-nya. Keren kan? Ya, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini akan saya coba jelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, pertama untuk membuatnya kita perlu file ini. Ini sebagai Telegram bot base library-nya. Kita masuk ke file ini. Ini kita lakukan git clone di sini. Kalau udah punya GitHub desktop, tinggal panggil aja di sini. Sudah pernah ada. Jadi contohnya yang seperti ini. Kalau udah ada tuh berarti nanti dia akan membuatkan file vendor. Ini kira-kira seperti ini. Nanti ada Gazelle, ada Irizaset. Nah, ini seperti ini filenya ada di sini. Ada file-file ini semacam base library-nya. Lalu setelah download setelah git clone ini kita perlu subscribe ke Rapid API yang namanya YouTube MP3 6 ini. Jadi arahkan browser Anda ke sini. Nanti di sini akan ada demonya, akan ada informasinya. Ini ada pricingnya. Nanti kita coba ambil yang harganya 0 aja sebagai testing. Setelah itu ya kita harus punya hosting sendiri ya dengan domain SSL sendiri. Lalu kita upload aplikasi sama database-nya. Database-nya ini kalau saya bisa demokan nanti itu ada 4 table. Ada 4 table di sini. Kita bisa lihat sendiri ini ada user Telegram, transaksi top up, transaksi download sama log tracking. Kalau log tracking ini gunanya untuk sebagai apa ya? Sebagai ngedebugging aja sih nanti. Jadi di setiap kode ini nanti ada namanya ini semacam. Kalau saya kasih lihat ini nanti ada namanya semacam gini insert track logcode. Insert track logcode ini ada banyak. Jadi setiap function itu saya kasih ini supaya nanti saya bisa ngedebaknya dengan mudah. Nah, ini semua disimpan di sini di log tracking ya. Lalu untuk sebagai catatan user Telegram, saya datanya ini saya masukkan ke table ini user Telegram. Telegram ID-nya, jumlah free trial, jumlah kuota, jumlah terpakainya. Ini semua ada catatnya. Setiap kali download, nanti kita catat user ini di sini. Setiap kali download YouTube supaya kita bisa perhitungkan dia sudah berapa kali download dan dia sudah terpakai berapa ininya kuotanya. Nanti kita update juga di sini. Oke, sekarang kita mulai dari awal banget ya. Pertama, daftarkan botnya itu ke bot father. Tahu kan kalau di Telegram bot ada namanya itu bot father. Nah, bot father itu fungsinya adalah menerima pendaftaran bot. Nanti kita dikasih semacam token IP. Nah, ini dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Nanti setelah itu kita masukkan data APK-nya ke sini, ke file hook ini sama bot name-nya. Nah, kalau file yang di atas ini gunanya untuk menghubungkan ke MySQL. Nah, nanti kita perlu ngeset bahwa bot itu akan diarahkan ke backend server kita. Caranya pakai ini. Nih, kita ngeset webhook-nya di sini nih, ngeset webhook ya.
Nanti ini nama domain kamu lah, misalkan siapa, foldernya apa, nama filenya apa, kamu perlukan sini. Nanti dia akan mencocokkan apakah APK sama botnetnya sesuai dengan yang ada di daftar di Telegram bot. Kalau sesuai, maka dia akan menunjukkan bahwa panggilan di bot itu akan diarahkan ke backend server kita. Nah, nanti setelah ada panggilan dari si Telegram bot, kita perlu tangkap tuh parameter dalam JSON seperti ini kalau di PHP. Kita dapetin file get content-nya, lalu kita decode JSON-nya. Nanti kan kita dapat beberapa variabel-variabelnya di sini. Seperti misalkan teksnya itu adalah kita mengetahui bahwa si user itu ngetik apa. Nah, identitas usernya kita juga dapat dari chat ID-nya nih, chat ID dan Telegram ID-nya nih. Jadi kita bisa tahu bahwa ini Telegram ID melakukan pembicaraan seperti ini. Kita tangkap ini semuanya di sini. Nah, pertama kali dia melakukan interaksi dengan chatbot, kita juga cek dulu nih, usernya udah eksis belum. Kalau belum, akan kita simpan di database. Seperti apa sih kalau di PHP? Nah, kita lihat ini dari tabel user Telegram sudah ada belum yang Telegram ID-nya sama. Kalau belum, nanti kita masukin ke Telegram, user Telegram ini. Misalkan dari user Telegram ID ini dicatat udah ada belum? Kalau belum ada masukin ke data. Kalau belum ada, kalau udah ada ya udah bikin aja. Nah, di sini juga ada semacam debugging ini, track log yang tadi yang saya jelaskan. Dia akan masuk ke sini, akan masuk ke log tracking. Tuh di sini datanya supaya kita bisa dapat panduan ada error dari proses yang mana. Oke, setelah tadi ada check user access, sekarang kita lihat mana ya? Oh, setelah user access, sekarang kita perlu nangkep si user itu ngetik apa. Kan harusnya kan ngetik ini kan, link YouTube-nya bisa format seperti ini, youtube.com, watch, atau dia youtube.be seperti ini untuk dapetin URL-nya. Yang perlu kita lakukan kita menangkap ID yang ini nih. Bagaimana cara kita menangkap yang ID ini dari kalimat ini? Maka kita coba pertama kita lihat apakah si user itu mengandung si teks pesan yang dikirim user itu mengandung kata youtube.be. Kalau kalau ya berarti kita ubah formatnya menjadi seperti ini youtube.com.whatsapp lalu kita ambil ID-nya. Nah, di PHP ada namanya function explode nih. Jadi kita lihat di antara karakter itu apakah mengandung kata youtube.be. Kalau dia ngetik ini kan dia mengandung kata youtube.be ini. Maka kita pisahkan file yang parameter yang ambil teks ini berarti akan masuk ke sini. Setelahnya dia akan ambil yang ini. Berarti kita akan ambil ID-nya kan. Berarti kita ambil ID-nya pakai function seperti ini. Bagaimana kalau dia pakai tanda tanya, misalkan dia copy paste-nya yang ini nih, T98 itu maksudnya diambil ke detik ke-8 kalau nggak salah. Ya kita buang aja ini yang tanda tanyanya. Ini cara ngebuangnya begini. Karena hanya kita perlu ID-nya. Kalau nggak kita buang tanda tanya nanti akan ada error. Lalu bagaimana kalau misalnya ada parameter value dan misalkan diambil dari copy paste seperti ini, di mana dia akan mulai dari T sampai dengan 12. Maka kita perlu buang juga ininya, dannya ini. Cara ngebuangnya pakai function yang ini. Oke, setelah itu kita cari nilai free trial-nya nih. Kita cari dari mulai pakai function ini. Nih function ini adalah akan mengambil mencari di user Telegram ini free trial-nya berapa, kuotanya berapa. Kita pakai ini, pakai function yang ini. Lalu kita tambahin jumlah saldo itu berarti free trial tambah kuota. Lalu setelah itu kalau misalkan jumlah saldo 91 berarti kita akan izinkan dia untuk melakukan panggilan call IP ke ini ke Rapid YouTube ini ke file ini yang tadi yang kita daftarkan di sini. Nah, kalau kita dapatkan berarti nanti kita akan dikasih akses semacam ininya Rapid APK-nya. Nah, itu juga jangan sampai orang lain tahu. Nah, ini untuk tutorial saya IP-nya saya hilangkan dulu. Saya kasih IP dummy. Oke. Nah, ini kan tadi kan fungsinya ini kan fungsi fungsinya tadi ketika jumlah satu lebih dari satu ya, berarti dia akan manggil IP ini, nanti akan
kira-kira akan direspon seperti ini nih dia. Nanti ada contohnya sih di sini endpointnya, example response kita bahas. Nah, dia akan mengembalikan respon seperti ini kalau berhasil nih message-nya. Kalau statusnya fail, message-nya fail di sini nih. Kita perlu dapetin variable link-nya nih. Kita perlu dapetin variable link-nya di sini. Nah, itu ini variable link-nya ini kita perlu dapetin nih. Ini saya kasih nama namanya URL download kan. Nah, URL download nih. Ini ada title, nanti dapetin title-nya berarti yang ini durasinya, ini status nih kita dapat tangkap di sini nih. Oke, YouTube ID-nya yang tadi kita dapetin. Link download-nya kan sama dengan URL download yang tadi nih. Saya cek nih, kalau misalkan URL download-nya kosong atau statusnya fail, berarti kita kasih tahu ke user bahwa download-nya itu fail, nggak berhasil. Kemungkinan fail tuh karena ada di beberapa negara yang lagu tertentu tidak diperbolehkan untuk dilihat, misalkan. Ada negara-negara yang kayaknya seperti diboykot untuk ambil lagu dari band ini. Kalau misalkan ada, kita mesti catat ke transaksi download nih. Berarti ini akan masukin data ke table ini. Akan masukin data ke table transaksi download. Kalau itu berhasil ya. Oke, kita fungsinya ambil ini. Lalu kita kirim send audio. Kita kirim ke Telegram ID-nya, chat ID-nya, chat audionya. Ini URL-nya download-nya nih. Jadi inilah fungsi yang ngasih file MP3-nya yang tadi. MP3-nya mana ya? MP3. Nah ini nih fungsi yang ngasih file MP3 yang tadi ini. Nih. Dia akan ngirim file ini. Ini di sini nih fungsinya. Jadi kita bisa tinggal download aja. Nah, di sini. Diklik langsung ke download. Keren kan? Nah, enaknya di Telegram Bot adalah file yang pernah kita download di suatu Telegram Bot ini akan muncul di sini. Tuh, munculnya. Jadi kita bisa sambil mainin juga tuh. Enaknya situ pakai Telegram Bot. Oke, bagaimana kalau jumlah saldonya tidak sama dengan 0? Ya kita kasih tulisan aja, maaf jumlah saldonya tidak cukup. Kalau itu perlu bayar lagi ke sini, begitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu filenya. Ya, cukup mudah kan?